Sang adik menyelinap dan menyembunyikan dompet di lemari kakaknya. Tujuannya adalah untuk menuduh kakaknya mencuri. Tidak disangka semuanya terungkap oleh kakak yang bersembunyi di luar pintu menemukan. Saat dia bersiap-siap dengan bangga untuk pergi, kakak tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Adik panik dan bersembunyi di balik pintu kamar mandi. Akibatnya, dia tergelincir dan tidak sengaja terjatuh ke dalam bak mandi. Melihat adiknya hampir tenggelam dalam air. Namun kakaknya tetap acuh tak acuh, karena dia juga ingin membuat ibunya merasakan penderitaan kehilangan orang terkasih. Ternyata, 15 tahun yang lalu, kakek dan ibu percaya pada fitnah penipu, mengatakan bahwa gadis itu bertentangan dengan mereka secara alamiah. Sebagai bintang sial, maka dengan kejam, gadis itu ditinggalkan di padang gurun. Namun, pelayan yang tidak memiliki anak merasa kasihan pada gadis itu. Dia diam-diam membawanya pulang, membesarkannya seperti anak kandung. Namun pada usianya yang 8 tahun, ayah angkatnya didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium akhir. Nyawanya tidak lama lagi. Takut anak perempuannya akan menjadi yatim piatu setelah kematiannya. Terlantar tanpa ada yang merawat, maka dia ingin mengirimkan anak perempuannya ke rumah ibu kandungnya. Namun siapa sangka, begitu sampai di pintu, mereka bertemu. Kakek yang sedang bersiap-siap keluar. Kakek segera menebak maksud kedua orang itu. Mengira mereka ingin membawa gadis itu. Kirimkan ke sini untuk meminta uang dari keluarga Sen. Maka dengan tiba-tiba mengeluarkan segepok uang. Dan terus memukul wajah pria itu. Kemudian dibantu orang-orang yang mengusir mereka keluar. Ayahnya tidak ingin anak perempuannya menjadi gelandangan di masa depan. Maka ia melemparkan harga dirinya. Langsung saja berlutut di depan mereka. Merayu agar mereka mau merawat anak perempuannya. Namun akhirnya, ia malah dikeroyok oleh orang-orang secara kejam. Namun, untungnya, keajaiban terjadi pada pria itu. Dia bahkan bertahan dengan kesakitan sampai anak perempuannya dewasa. Namun pada saat itu, dia sudah sangat sakit. Agar tidak membebani anak perempuannya, dia memilih untuk bunuh diri dengan minum racun. Saat gadis itu sedang bekerja, setelah mengetahui situasinya, dia segera bergegas ke ruang gawat darurat, memohon kepada dokter bedah untuk menyelamatkan ayahnya. Karena itu, dia adalah satu-satunya keluarganya di dunia ini. Aku mohon padamu, kamu harus menyelamatkannya. Berkat bantuan tetangga yang datang tepat waktu, nyawanya berhasil diselamatkan. Namun, dalam hatinya, apakah kamu tahu, kanker paru-paru ayahmu sudah sangat parah. Jika tidak segera melakukan operasi transplantasi, kanker paru-parunya akan semakin parah. Hingga saat ini, gadis itu baru mengetahui bahwa ayahnya menderita penyakit kritis. Untuk mengumpulkan uang 800.000 untuk menyelamatkan ayahnya. Dengan putus asa, gadis itu hanya bisa kembali mencari ibu untuk meminta bantuan. Namun sang kakek yang jahat muncul kembali. Dia menghalangi dia di luar pintu. Mengetahui gadis itu masih licik, masih ingin menipu uangnya sendiri, maka tanpa ragu memerintahkan bawahannya untuk mengurungnya di dalam sel gelap. Pada saat itu juga, gadis itu menerima telepon dari rumah sakit, menyatakan bahwa kondisi ayahnya sangat kritis saat ini. Meminta dia segera pergi ke sana. Setelah mendengar, gadis itu menggunakan segala cara yang dia miliki untuk melepaskan diri dari tali, langsung memecahkan jendela dan melarikan diri. Namun ketika dia tiba di rumah sakit dengan panik, dia menemukan bahwa ayahnya telah berubah menjadi sebuah jasad yang dingin. Gadis yang kehilangan orang terdekatnya sangat sedih. Dia menyalahkan segala sesuatunya pada kakek dan ibunya. Maka dia bersumpah untuk membuat mereka juga merasakan penderitaan kehilangan orang terkasih. Kemudian dia datang ke rumah mewah sebagai guru privat. Tugasnya adalah membantu mengajar tugas-tugas kecil ibu. Hari pertama pergi ke kantor. Bagaimana perasaannya? Hari pertama di taman kanak-kanak. Bagaimana perasaannya? Senang. Adik makan kacang. Terima kasih kakak. Ibu. Kakak. Ibu, kakak. Ibu, kakak, sayang, bagaimana hari ini? Apakah lelah? Siapa kamu? Nyonya, ini untuk Nyonya Momo, guru yang diundang. Ibu, aku tidak suka guru ini. Pengurus rumah, Momo tidak suka orang ini. Ganti. Mengapa belum pergi? Nyonya Sen Mangsue, aku dan kepala rumah tanggamu telah menandatangani kontrak. Jika kamu ingin membatalkan kontrak, harap bayar denda terlebih dahulu. Hanya sekadar denda. Apakah keluarga Sen tidak mampu membayar? Pengurus rumah meminta kamu dan Momo mencari guru privat. Siapa yang kamu cari? Sangat serius. Masih berani membangkang tuan. Segera pergi. Ya, Nyonya. Aku akan segera mengganti orangnya. Tunggu sebentar. Ibu, aku telah melihat resume gadis ini.
Pada saat itu, dia meraih peringkat pertama nasional. Diterima di sekolah kami. Rajin belajar dan bekerja keras sehari-hari. Hasilnya bagus dan sabar. Dia adalah pilihan terbaik sebagai guru privat. Ya, Nyonya, tidak hanya itu. Nyonya Zhao bahkan telah menandatangani kontrak dengan kami. Menjamin bisa meningkatkan nilai ujian tengah semester. Milik Nyonya Momo. Menjadi 10 besar di kelasnya. Momo, apakah kamu mau dia menjadi gurumu? Saya tidak mau, saya tidak mau. Momo, katakan pada kakakmu. Mengapa kamu tidak suka dengan guru ini? Karena aku ingin kakakku mengajariku. Kamu ini anak, kakak akan segera lulus. Tidak ada waktu banyak. Baiklah, Momo, jadi baiklah. Karena begitu, Nyonya Zhao, kamu boleh tinggal untuk sementara. Tapi saya punya satu permintaan. Sebagai guru keluarga di keluarga kami, tidak boleh berdandan. Berdandan dengan mencolok. Membawa anak nakal tanpa diingatkan. Tidak tahu. Kira-kira berdandan untuk siapa? Wanita ini. Aku rasa aku perlu mengingatkan Anda. Aku datang untuk bekerja setelah menandatangani kontrak. Bagaimana cara berpakaian? Itulah kebebasanku. Ingin menambah syarat, silakan tambahkan uang terlebih dahulu. Selain itu, tolong panggil aku Bu Zhao. Dan perhatikan sikap bicaramu. Ketika membawa anak nakal, kalian mengajari anak-anak begitu. Baiklah, Ibu. Bu Zhao, tadi kami yang salah. Aku minta maaf atas nama ibuku. Pelayan, tolong antar Bu Zhao. Silakan kembali ke kamar dan istirahat. Bu Zhao, silakan masuk. Yuer, ceritakan padaku, mengapa bersikap sopan pada pelayan? Ibu, dia akhirnya adalah guru Momo. Kita harus menghormati guru. Kamu menganggapnya sebagai guru. Dia mungkin tidak memiliki hati seorang guru. Apa maksudmu dengan perkataanmu ini? Saya sudah sering melihat wanita seperti ini. Berasal dari latar belakang yang rendah. Tidak berpikir untuk maju. Selalu berpikir suatu hari nanti bisa mendapatkan tuan muda dari keluarga kaya. Burung hutan berubah menjadi burung feniks dalam semalam. Jangan sampai kamu tertipu oleh penampilan mereka. Ibu, Bu Zhao bukanlah orang yang kamu kira. Saya sudah melihat kivinya. Keluarga tunggal. Seperti ini, anak yang tidak diajari oleh ibunya sejak kecil. Pendidikan apa yang bisa ada? Tenang saja, Ibu. Saya mengetahuinya dengan baik. Kamu, penjahat besar. Apa yang sedang kamu lakukan? Sekarang waktunya belajar. Cepat kerjakan soalnya. Kalau begitu, kembalikan Mimi padaku. Mimi, kan? Kamu, sungguh beruntung. Kamu hati-hati sedikit. Jangan sampai kamu menyentuh sisi pisau. Baru saja menjalani operasi. Masih terasa sakit. Sepertinya kamu sangat peduli padanya. Xiaomi tumbuh bersama saya. Seperti keluarga saya sendiri. Jadi begitulah. Kalau begitu, saya ingin melihat bagaimana pentingnya bagi kamu. Sebenarnya seberapa pentingnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku memberimu batas waktu 20 menit. Selesaikan 10 soal ini. Kalau tidak, kamu akan malas sekali. Aku akan memukul vaginamu sekali saja. Kamu orang jahat. Masih ada 19 menit. Meskipun niatmu adalah untuk membuat Momo belajar, tapi perhatikan cara kamu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu telah menyakiti Mimi. Kucing itu bukan kucing biasa. Dia telah tumbuh bersama Momo sejak kecil. Dia adalah bagian dari keluarga kami. Sebuah bagian. Saya hampir lupa. Beberapa waktu yang lalu. Apakah kamu tidak membawa kucing ini untuk operasi? Menghabiskan 800.000. Kamu tidak mendengar dengan jelas. Dia adalah bagian dari keluarga kami. 800.000 saja. Hanya 800.000. Apakah kamu tahu? Baru-baru ini, saya tidak bisa meminjam. Untuk operasi ayahku. Hanya 800.000. Aku kehilangan satu-satunya keluargaku. Kamu tidak punya uang untuk pengobatan. Apa urusanmu dengan kehilangan keluarga? Kamu berteriak padaku untuk apa? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu, apa maksudmu? Seperti kamu. Saya sudah sering melihat rakyat jelata seperti kamu. Miskin dan tidak berbakat. Malah menyalahkan orang kaya seperti kita. Saya memperingatkan Anda. Momo adalah aku, Sen Mangsui. Satu-satunya putri.
Aku tidak akan membiarkan siapapun melukainya dengan alasan apapun. Jika masih ada kesempatan berikutnya, kamu segera keluar dari keluarga Sen. Bu Zhao, Bu Zhao. Kamu baik-baik saja? Ibu saya begitu. Saya dan adik saya adalah segalanya baginya. Siapapun yang menyentuhnya akan mendapat balasan. Akan berkelahi habis-habisan. Ibumu sangat mencintaimu. Mana ada ibu yang tidak mencintai anaknya sendiri? Kamu ingatlah, di dunia ini, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Kalau begitu, aku akan mengajakmu makan malam. Anggap saja sebagai permintaan maaf dari ibuku. Ah, ayolah, jangan menolak. Meskipun bukan untukku dan Momo, kita juga adalah teman sekolah. Kamu tidak akan. Kamu bahkan tidak memberikan sedikit pun harga diri padaku. Sudah makan? Mabuk dan kenyang. Terima kasih atas sambutannya. Ibuku juga punya kesulitannya. Biasanya dia tidak seperti ini. Kesulitan. Maaf, saya akan mengangkat telepon. Baiklah, silakan diangkat dulu. Saya akan pergi terlebih dahulu. Biarkan kamu menyakiti mimiku. Kali ini, kamu sudah kalah. Siapa di dalam? Senmo. Guru Zhao. Mengapa kamu kembali? Aku akan pergi. Segera pergi menulis tugas. Ayo hati-hati. Dia pingsan. Keluarga Sen pasti akan sangat sedih. Zhao Sensen. Bukankah ini? Apakah tujuanmu datang ke rumah ini? Membuatnya menderita. Pergi dari sini. Apakah kamu ingin menyakiti putriku? Momo paling takut dengan air. Dokter, bagaimana keadaan Momo? Tidak ada masalah serius. Namun, Mama, aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Hanya detak jantungnya tidak teratur sedikit. Mungkin karena tersedak air. Baiklah, Momo, kamu hampir membuat Mama mati ketakutan. Ceritakan pada Mama, bagaimana kamu jatuh ke dalam bak mandi? Itu karena Bu Zhao yang mendorong saya ke bawah. Momo hanyalah seorang anak. Di mana dia telah menyakiti Anda? Kamu akan membunuhnya. Aku membunuh dia. Kamu masih berani membela diri. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa putriku akan menuduhmu? Benar-benar buta. Hanya akan setuju. Biarkan pembunuh ini tinggal di sini. Senmo, katakan ke ibumu. Bagaimana sebenarnya kamu jatuh ke bawah? Kamu yang mendorong saya ke bawah. Kamu, apalagi yang bisa kamu katakan? Halangi dia, jangan biarkan dia mendekati Momo. Apakah kamu benar-benar berpikir, saya akan menyakiti seorang anak? Jadi, ceritakan padaku, mengapa saya harus melakukan ini? Bagaimana saya bisa tahu apa yang dipikirkan oleh seorang pembunuh sadis? Selain itu, saya juga tidak ingin tahu. Pergi jelaskan ke polisi. Tangkap dia dan bawa ke kantor polisi. Apa yang harus dilakukan? Bukan saya. Berhenti. Pemantauan menunjukkan Momo sendiri yang tidak sengaja, yang jatuh ke dalam. Momo, bagaimana kabarnya? Saya tidak terlalu ingat. Karena kamu berada di samping bak mandi saat itu, bahkan membuat Momo jatuh ke dalam air. Itu adalah kelalaianmu. Biaya pelajaran minggu ini akan dipotong semua. Jika masih ada temuan serupa, langsung dipecat. Xiao Liu, bawa dia ke bawah. Saya merasa buruk begitu melihatnya. Zhao Sensen. Kak Zhang, Dr. Liu. Apa yang salah dengan saya? Kamu pingsan di rumah Sen. Dibawa ke rumah sakit. Apakah seseorang dari keluarga Sen yang mengirimku ke sini? 120 yang membawa kamu ke sini. Sensen, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Ini apa? Ini kanker lambung. Sekarang terlihat. Sepertinya biasanya disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur. Sensen, jangan takut.
Kak Zhang ada di sini. Dokter Liu, Sensen masih begitu muda. Pasti ada cara lain. Benar kan? Kanker lambung ini berbeda dengan kanker paru-paru. Biasanya ketika terdeteksi, sudah dalam tahap lanjut. Dan, lambung sebagai organ tubuh sangat spesial. Saya tidak bisa melakukan operasi transplantasi. Sensen, jangan putus asa. Bukankah kamu masih punya ibu? Atau, cari dia untuk berdiskusi. Mama. Mama. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Semua orang bersenang-senang bersama. Selamat, selamat, Mama. Hari ini adalah ulang tahun Senye. Juga ulang tahunku. Ayah, kamu tidak ada di sini. Tidak ada yang mengingat ulang tahun Sensen. Membeli kue manis untuk Sensen. Sensen, hari ini, kamu merayakan ulang tahun lagi. Ya, coba tebak, apa yang dibeli ayah untukmu? Aku tidak bisa menebak. Tada, wow, ini kue stroberi. Guru Zhao, kamu di mana? Hari ini saudara laki-laki merayakan ulang tahun. Rumah sangat ramai. Hal-hal hari ini, aku sudah menjelaskan kepada ibu. Jangan marah, cepatlah pulang. Aku menyiapkan kejutan untukmu. Mama, jika kamu tahu bahwa aku adalah anak perempuanmu. Apakah ini pesta ulang tahun yang begitu meriah? Hai nak kecil, terima kasih semua sudah hadir di pesta ulang tahunku. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Membuatku kaget. Aku juga tidak tahu siapa yang mengirim pesan WeChat padaku. Selamat ulang tahun untukmu. Bilang agar aku segera datang. Bilang ada kejutan yang ingin diberikan padaku. Kue sudah datang. Kue datang. Aku pergi makan kue. Selamat ulang tahun YR. Mari kita nyanyikan lagu ulang tahun. Ayo kita nyanyikan lagu ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga ibu mencintaiku. Semoga ibu mencintaiku. Tidak ada teks. Selamat ulang tahun. Aku sudah melihat profilmu. Hari ini juga ulang tahunku kan? Oh, terima kasih. Tiup lilinnya. Coba sedikit. Aku pikir setelah ayah meninggal. Saya pikir ayah sudah meninggal. Yang mengingat ulang tahunku. Mengingat ulang tahunku. Jangan katakan begitu. Kamu harus percaya. Mereka selalu mencintai kita. Benarkah? Tentu saja. Maaf, saya akan mengangkat telepon. Apakah ada yang ulang tahun lagi? Apakah mungkin? Yang, hari ini ulang tahunmu. Ibu sudah menyiapkan kue stroberi favoritmu. Ibu sangat merindukanmu. Yang. Di mana ponsel lamaku? Ada foto dan video yang di dalamnya. Kemana dia pergi? Ponsel. Di mana ponselku? Ada orang. Mengapa kamu ada di sini? Apakah itu kamu? Apakah kamu yang mencuri ponsel saya? Ponsel apa? Pelayan. Ibu. Nyonya, hari ini siapa yang membersihkan kamar? Kemana ponsel di laci? Hari ini Xiao Zhang bertanggung jawab membersihkan. Nyonya, saya tidak tahu. Sesuai perintah Anda, saya hanya membersihkan kamar. Saya tidak berani menyentuh barang lain. Jika tidak percaya, periksa badan saya. Jadi, kemana dia pergi? Bibi, jangan terburu-buru dulu. Mungkin salah tempat. Tidak mungkin. Saya selalu menyimpannya di laci. Apakah itu dicuri orang?
Ibu, saya melihat Pak Zhao masuk ke kamar ini. Baiklah, kamu lagi. Di dalam ponsel itu ada anak perempuan saya. Berpura-pura bodoh. Jadi, ceritakan padaku, kenapa tadi kamu muncul di depan pintu kamar ini? Kamu ingin melakukan apa? Aku, kenapa jadi tidak bisa bicara? Serahkan ponselmu. Aku bisa memaafkanmu kali ini. Aku tidak tahu apa-apa tentang ponsel. Aku tidak pernah masuk ke kamar ini. Karena kamu tidak mengakui, maka kita akan mencari pelayan. Periksa kamarannya dengan baik. Di dalam ponsel itu ada putri saya. Semua foto dan video. Aku akan mencarinya sampai ke lubang tikus. Aku harus menemukannya. Ya. Kamu tidak punya bukti. Kamu tidak boleh melakukan ini. Biarkan kamu mengganggu mimiku. Kali ini kamu kalah. Kalian berdua periksa tubuhnya. Lihat apakah dia menyembunyikan sesuatu. Berhenti. Semua keluar. Ibu, masalah ini belum selesai. Jangan membuat kesimpulan sembarangan. Momo, ceritakan pada kakak. Kamu melihat sendiri Guru Zhao masuk ke kamar kakak? Ya, aku melihat sendiri. Aku bersumpah. Kapan kamu melihatnya? Dia masuk ke kamar kakaknya saat makan siang. Semua orang pergi makan. Guru Zhao diam-diam masuk. Kamu yakin? Saya yakin. Tapi Momo, hari ini Guru Zhao sudah mengajarimu, lalu pergi bersamaku. Selama itu kita selalu bersama. Bagaimana mungkin kamu melihatnya? Dia masuk ke kamar kakaknya. Ini, Momo, kamu memberitahu ibu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Akulah yang mengambil telepon itu, taruh di kamar Guru Zhao. Aku tidak ingin Guru Zhao menjadi guru privatku. Aku hanya ingin kakakku mengajariku. Ibu, maaf. Momo tahu dia salah. Ibu, kamu sudah 2 kali menuduh Guru Zhao. Apakah kamu harus minta maaf? Guru Zhao. Aku akan mengantarmu kembali ke kamar istirahat. Hal lainnya akan kita bicarakan nanti. Letakkan di kamar Guru Zhao. Diletakkan di kamar Guru Zhao. Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu keluar dulu. Aku akan mengantarkan Guru Zhao kembali ke kamarnya. Saya menyarankan Anda untuk segera menghilangkan pikiran yang tidak benar. Kamu tidak perlu pura-pura polos. Saya tahu persis apa yang Anda pikirkan. Anda tidak tahu. YR selalu baik sejak kecil. Dia baik padamu karena kasihan padamu. Janganlah sombong dengan sedikit penampilan dan sedikit pendidikan untuk merayu anak saya. Seperti kau, rubah licik. Belum layak masuk ke rumah keluarga Sen kami. Pertama-tama pembunuh, kemudian pencuri. Sekarang merayu anakmu. Rubah licik. Apa yang sebenarnya telah saya lakukan salah? Apa yang sebenarnya telah saya lakukan salah? Mengapa begitu membenci saya? Teriak apa-apa? Takut orang lain tidak mendengar, bukan? Meminta maaf. Apa? Saya bilang, minta maaf padaku. Minta maaf atas apa? Saya mengakui saya telah salah mengerti kamu sebelumnya. Tetapi perihal merayu anak saya olehmu, saya tahu semuanya dengan jelas. Mengapa saya harus? Tidak hanya itu, kamu harus meminta maaf kepada saya hari ini. Dan atas segala tindakanmu terhadap saya. Minta maaf padaku. Apa yang telah kamu lakukan sebelumnya? Kamu ngomong apa sih? Sen, jangan begitu. Ibuku tidak bermaksud begitu. Ponsel itu sangat penting baginya. Miliki di dalam. Kamu ngomong banyak sama dia buat apa? Zhao Sensen, izinkan saya memberitahu Anda. Kamu dipecat. Panggil orang, usir dia dari sini. Kamu sama seperti orang itu. Hanya akan mengusir kita. Tapi jelas kesalahan ada pada kalian. Ngomong apa sih? Sen, jangan emosi. Ibuku tidak bermaksud begitu. Saya memiliki Momo untuk ibu saya. Meminta maaf padamu. Aku sudah melihat riwayat penyakitmu. Kamu pasti sangat butuh uang kan? Aku selain membayar sesuai yang kamu tentukan, denda pelanggaran kontrak, aku bisa memberikanmu uang tambahan. Tidak perlu. Terlalu terlambat. Semuanya sudah terlambat. Sekarang aku tidak ingin apa-apa. Saat ini, aku tidak menginginkan apapun.
Aku hanya ingin bertanya padanya. Sen Mangsui, mengapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ye, cepat usir dia. Tentu saja tidak mengerti apa yang saya katakan. Tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak pernah ingin mendengarnya. Di dalam hatimu. Hanya Sen Ye dan Sen Mo. Apakah kamu tahu? Sebenarnya aku. Ibu, apa kamu baik-baik saja, Ibu? Ibu. Tidak tahu. Aku mohon padamu. Tolong jangan marahi ibuku. Maaf. Ah, Momo. Cepat, panggil orang. Momo. Jangan sentuh putriku. Sen Mo sekarang dalam keadaan darurat. Harus segera ditangani. Kalau tidak, akan berbahaya bagi nyawa. Kamu bilang apa? Jangan kutuk putriku. Ibu, dengarkan saja Zhao Sensen. Dia dulu bekerja sebagai asisten medis di rumah sakit. Harus percaya padanya. Apa yang saya katakan itu benar. Kalau tidak, akan terlambat. Sepertinya ada masalah dengan jantung. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Baik, aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo pergi, Momo. Ayo pergi, ikut saya, Momo. Hari ulang tahun ke-7-mu sekarang. Hari ini adalah hari. Ibu, kamu harus membersihkan kamar. Ayam, letakkan itu di sana. Ibu, kamu harus pilih bahan yang kamu suka. Pilih yang kamu suka. Yuan Yin, Yang. Hari ini adalah ulang tahun ke-8-mu. Ibu telah membelikanmu banyak hadiah. Apakah kamu baik-baik saja di sana? Sudah menemukan rumah baru? Yang. Hari ini adalah ulang tahun ke-12-mu. Ibu mengadopsi seorang adik perempuan. Dia bernama Momo. Ibu merasa kamu telah kembali. Yang, hari ini adalah ulang tahunmu. Ibu telah menyiapkanmu kue stroberi favoritmu. Gigi, Momo. Momo, jangan sampai terjadi sesuatu. Momo, ibu, dia yang dalam. Kenapa kamu masih peduli pada saat ini? Zhao Sensen, sopir, mulai mengemudi. Baik. Ibu. Aku adalah Yang, ibu. Mama. Oh. Momo, tunggu sebentar. Mama, kenapa berhenti? Laporkan kondisi jalan di depan. Jalur 3 lancar, bisa dilalui. Oh. Ayam yang cantik. Zuo, nyalakan lampu. Adik, selamat ulang tahun. Putri, selamat ulang tahun. Ikut Mama. Mama tahu kamu sangat suka bunga. Jadi, Mama di luar jendela kamarmu menanam banyak sekali bunga. Begitu, setiap hari saat membuka jendela, akan melihat sebidang taman yang sangat besar.
lihat sini lagi. Dulu kamu sangat suka warna pink. Jadi mama menyiapkan spray, selimut, dan bantal. Semuanya berwarna pink. Tapi tidak tahu apakah sekarang kamu masih suka atau tidak. Dan ini lemari yang disiapkan mama untukmu. Mama juga tidak tahu kapan kamu pulang. Jadi, saat pergantian musim, mama akan membelikanmu satu pasang rok baru. Sudah membeli begitu banyak. Lihatlah, apakah cocok? Hadiah. Sangat dalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu di sini? Kamu mengenal orang. Aku adalah Siu. Kehidupan keluarga yang rapi. Mengapa dia marah? Tubuhnya. Penyakit jantung. Sangat langka. Hanya hati Zuang. Hanya menetapkan saat ini. Pada saat ini. Belum menemukan yang mendesak. Oh, politik. Dia ding. Sangat dalam. Minumanmu itu. Bagaimana kamu? Kakak itu. Kakak Zhang berikutnya hadiah. Gaji hadiah. Gaji sudah. Kamu adalah tepat waktu. Tubuhmu. Lampu. Alat. Makan malam pukul 4. Tikus besar makan. Makan. Mengapa kamu datang? Kamulah yang salah paham 2 kali kemarin. Bukankah seharusnya aku datang untuk minta maaf? Minum teh dingin dengan perut kosong. Kamu masih merasa tidak cukup banyak pasien di rumah. Minumlah. Tidak beracun. Nona Sen, meskipun kamu tidak mempertimbangkan tubuhmu sendiri, kamu juga harus memikirkan kepentingan putrimu. Datanglah, obatnya sudah datang. Mama, ini obat. Mengapa baunya lebih harum dari bubur ketan ya? Ini dibuat khusus oleh ibu untuk Yang. Makanan pasien. Di dalamnya ada resep rahasia ibu. Membersihkan panas dalam, melembabkan paru-paru dan menghentikan batuk. Sangat cocok untukmu. Orang yang sulit minum obat. Cepat, coba minum. Enak tidak? Benar-benar enak. Bagaimana kamu bisa membuat bubur ini? Diajari oleh ayahku. Dia bilang, itu dari ibuku. Dia menemukan sendiri cara membuatnya. Sekarang ibumu di mana? Ibuku sudah pergi saat aku masih kecil. Mereka bercerai. Saya tumbuh bersama ayah saya. Orang itu sudah lama di penjara karena kekerasan dalam rumah tangga. Dikirim ke penjara oleh ayah. Apa yang aku pikirkan? Yang sudah tidak ada lagi. Ibu, kakek pulang. Anak perempuan. Ayah. Yir menelepon dan berkata, Momo dalam masalah. Bagaimana keadaan Momo sekarang? Tidak terlalu baik. Jangan takut ayah ada di sini. Aku pasti akan mencari dokter terbaik. Sembuhkan Momo. Yer. Ya. Jaga ibumu. Aku pergi sebentar. Kenapa kamu di sini? Lagi-lagi Zhao Dazi yang mengirimmu. Apa penyakitnya kali ini? Kanker otak atau leukemia? Ayahku sudah tidak bisa mendapatkan uang sendiri. Jadi dia mengirimmu. Dia benar-benar menganggapmu sebagai pohon uang. Kamu kembali dan beritahu dia. Jangan coba tipu keluarga Sen kami lagi. Sepanjang hidupnya, dia di sisiku.
Jangan harapkan untuk mengambil sepeser pun. Ayahku sudah meninggal. Apa? Zhao Dazi meninggal? Serius atau bohong? Tidak mungkin pura-pura mati. Seng, datang untuk menipu biaya pemakaman. Cukup, tolong berbicara dengan sopan. Tuan Sen, kamu gadis kecil ini, berbicara denganku. Saya baik atau buruk? Setidaknya dia adalah kerabatmu. Orang tua. Kamu pikir aku ini siapa? Kakek. Jadi aku harus bertanya padamu. Padahal aku adalah cucu lelakimu. Mengapa kamu begitu membenciku? Berusaha dengan segala cara untuk menghentikan. Aku dan ibu saling mengenali. Karena kamu adalah bintang sial. Bunuh ayahnya dan bunuh ibunya. Saya tidak akan pernah mengizinkannya. Kamu, makhluk seperti itu, tinggal di rumah. Melukai putriku. Apa? Kamu juga adalah tulang daging yang dikandung oleh putriku selama 9 bulan. Anak yang lahir dengan susah payah. Saya juga tidak ingin memperlakukanmu seperti ini. Siapa yang membuatmu lahir di hari yang paling buruk? Dan kamu seorang gadis. Absurd. Sungguh terlalu absurd. Hanya karena hal seperti ini. Klaim yang tak berdasar. Kamu meninggalkanku di tengah padang gurun. Membiarkanku bertahan sendiri. Dan kemudian kamu bilang kepada ibumu bahwa aku sudah mati. Lebih baik percaya daripada tidak. Jangan ragu-ragu. Jika klaim itu benar-benar tak berdasar, mengapa Zhao Dazi mati? Singkatnya, jauhilah putriku di masa depan. Ketika putriku masih muda, bertemu dengan orang yang salah, tidak mudah, hampir mati di tangan ayah kandungmu. Kemudian karena kematianmu, aku menderita depresi. Ini hanya 2 tahun terakhir hidup bahagia. Sekarang, ada masalah dengan Momo lagi. Jika kamu benar-benar mencintainya, jangan lagi membuatnya kacau. Tapi aku hanya ingin menemukan ibuku. Bagaimana aku membuat kekacauan? Aku akan memberimu sejumlah uang. Ini adalah 5 juta. Kamu berikan pada Zhao Dazi. Cari sebuah kuburan dengan feng shui yang bagus. Kamu bilang itu di Gunung Biru. 50.000 per meter persegi. Aku yakin saat dia masih hidup. Bahkan dalam mimpi pun tidak terpikirkan. Setelah dia meninggal, bisa tinggal di tanah yang begitu mahal. Tentang uang lebih. Kamu mau apa? Tidak cukup. Apa? Aku bilang tidak cukup. Uang ini tidak akan cukup untuk membeli kembali nyawa ayahku. Kamu gila. Untungnya dulu tidak meninggalkan bencana sepertimu. Bintang kesialan. Aku sekarang malah berharap aku sendiri adalah bintang kesialan. Karena dengan begitu, aku bisa membawamu pergi bersamaku mengubur ayahku. Apa katamu? Bagaimana kamu datang? Ternyata kamu adalah putri Zhao Dazi. Tak heran aku bertanya tentang orang tuamu. Berbicara dengan ragu-ragu. Aneh, aku pikir aku telah salah menilai kamu. Memikirkan apa yang bisa dilakukan. Aku bisa menggantimu. Tak terbayangkan kamu begitu jahat. Dulu ayahku bilang, Zhao Dazi datang ke rumah untuk memeras uang. Aku masih tidak percaya. Hari ini aku melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu memang layak menjadi putrinya. Mewarisi ajarannya dengan baik. Katakanlah, kamu dengan sengaja menyusup ke keluarga Sen. Apakah untuk membalas dendam kepada Zhao Dazi? Tak mau bicara lagi. Apakah aku benar? Katanya Zhao Dazi meninggal karena kanker paru-paru. Kanker ini sangat menyakitkan, lebih baik mati. Namun itu adalah balasan atas perbuatannya. Dengan alasan apa kamu berkata begitu tentang ayahku? Karena dia menyebabkan kematian putriku. Sopir Zhao Dazi sedang mengemudi pulang bersama Yang Yang. Mobil dikendarai terlalu cepat. Terjadi kecelakaan. Yang Yang tidak bisa diselamatkan. Zhao Dazi adalah pembunuh. Aku tidak akan membiarkanmu berkata begitu tentang ayahku. Tidak seperti itu. Kamu tidak tahu apa-apa. Jika tidak ada ayahku, putrimu, dia sudah lama tidak ada di dunia ini. Pembunuh. Zhao Dazi adalah pembunuh. Tidak seperti itu. Sebenarnya, aku akan mencekikmu sampai mati. Putri pembunuh seperti kamu. Mengapa putriku mati? Kamu masih hidup. Pergi mati. Pergi mati. Lepaskan, dengarkan. Semua sudah berlalu. Sampah. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti keluargaku. Bantuan. Biarkan aku pergi. Saya ingin balas dendam.
Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Putrimu tidak mati. Apa katamu? Dia tidak mati. Apa katamu?